Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Saat masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto membeli 40 unit jet tempur Rafale eksklusif dari Prancis. Tapi jangan harap cepat, pesanan pertama pesawat luar biasa ini baru akan mendarat di tanah Indonesia dalam 3 tahun mendatang. Pengiriman pesawat tempur buatan Dassault Rafale ke Indonesia pun akan dilakukan secara bertahap. Tidak kurang dari 4 tahun lagi, TNI Angkatan Udara akan siap merentangkan sayap dan mengguncang langit dengan skadron memukau pesawat tempur Rafale. Sebagai langkah awal, Indonesia terlebih dahulu mengakuisisi 6 unit Rafale dan berencana untuk mendatangkan 36 pesawat tempur Rafale lainnya. Keberadaan pesawat tempur Rafale bagi TNI AU sejatinya memiliki nilai strategis karena dapat memperkokoh kekuatan udara Indonesia. Pesawat tempur multiperan Prancis ini memiliki desain sayap Delta Canard yang membuatnya stabil. Rafale ditenagai oleh 2 mesin. Pesawat ini memiliki banyak kemajuan signifikan, mulai dari kontrol fly-by-wire, kokpit yang sepenuhnya digital, dan sensor, avionik, serta sistem persenjataan canggih. Rafale diproduksi oleh Dassault Aviation yang berpusat di Paris, Prancis. Perusahaan ini memiliki beberapa fasilitas produksi yang tersebar di seluruh Eropa. Salah satu yang terbesar dan paling canggih terletak di Saint-Cloud. Fasilitas ini menggabungkan teknologi pemodelan 3D mutakhir untuk memberikan wawasan baru kepada para insinyur dalam pekerjaan mereka. Setiap fasilitas memiliki spesialisasi sendiri, mulai dari memproduksi komponen dan sistem, hingga merakit komponen pesawat militer yang sudah jadi. Komponen-komponen dibuat dan dirakit di fasilitas khusus oleh teknisi yang dikhususkan untuk bekerja di bagian tersebut. Kemudian badan pesawat, sayap, empennage, avionik, dan sistem onboard lainnya digabungkan untuk membentuk pesawat akhir. Pelatihan pilot menjadi sangat penting ketika sebuah perusahaan merancang pesawat canggih seperti Rafale. Untuk itulah, insinyur di Dassault telah mengembangkan simulator misi lengkap yang mampu menyediakan lingkungan realistis dan mendalam untuk pelatihan pilot. Di antara banyak fiturnya, FMS Rafale secara sempurna mereplikasi kokpit pesawat termasuk kontrol dan tampilan. Simulator ini juga dilengkapi dengan sistem visual canggih yang mampu mereproduksi medan, lapangan udara, kota, dan objek lain dengan realistis untuk meningkatkan kesadaran situasional dan visual. Untuk mereproduksi sensasi penerbangan, simulator ini juga mencakup sistem gerakan lanjut guna meningkatkan pengalaman pelatihan secara keseluruhan. Karena ini adalah pesawat militer, simulator dapat diprogram sebelumnya dengan berbagai skenario misi yang mencakup pertempuran udara, serangan udara ke darat, rekognisi, dan lainnya. Selama beberapa dekade terakhir, Rafale telah menjadi jet favorit dalam pameran udara dan demonstrasi lainnya karena manuverabilitas unggul dan kemampuan udara yang mengesankan. Pilot di seluruh dunia memuji pesawat ini atas avioniknya yang canggih, yang memungkinkan kesadaran situasional yang lebih baik, deteksi target,
dan kemampuan pertempuran yang sekaligus mendukung desain multiperan pesawat ini. Pesawat ini tidak hanya memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8, tetapi juga menggunakan teknologi siluman untuk mengurangi kemampuannya dideteksi oleh pasukan musuh. Dalam dunia pesawat militer, Gripen paling mirip dengan Dassault Rafale. Gripen memiliki desain sayap Delta Canard mirip seperti Rafale. Sebenarnya, kedua pesawat ini dikembangkan secara bersamaan. Militer Swedia memiliki sejarah keunggulan yang panjang, termasuk Angkatan Udara negara ini. Meski bukan negara yang secara langsung terlibat dalam Perang Dingin, pemerintah memiliki minat yang jelas dalam mempertahankan pertahanan yang kuat sepanjang tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Pada tahun 1979, Insinyur di Saab mulai bekerja pada pesawat tempur multiperan baru dengan performa yang baik dalam menghadapi target udara maupun darat, sambil juga memberikan kemampuan rekognisi. Hasilnya adalah JAS 39 Gripen, sebuah pesawat dengan konfigurasi sayap Delta Canard yang bagi banyak orang terlihat seperti sesuatu yang berasal dari film fiksi ilmiah. Meskipun dirancang pada tahun 1970-an, Gripen sebenarnya tidak memiliki penerbangan pertamanya hingga tahun 1988. Selain itu, pesawat ini baru aktif bertugas pada tahun 1996. Hal ini disebabkan oleh proses pengujian dan perbaikan yang ekstensif, di mana perusahaan dan insinyurnya berusaha menciptakan pesawat yang paling mumpuni dan serbaguna. Beberapa varian dari JAS 39 telah dikembangkan, masing-masing lebih canggih dari varian sebelumnya. Saab memiliki sejumlah perusahaan mitra yang membantu memproduksi bagian-bagian badan pesawat, sayap, permukaan ekor, roda, sistem avionik, dan persenjataan. Saab memiliki proses perakitan yang sangat unik, di mana berbagai komponen dikerjakan secara bersamaan, dan sebagian besar dikerjakan dengan tangan. Setiap komponen ini dirakit di satu atau lebih fasilitas, kemudian dikirim ke pabrik utama untuk perakitan akhir. Disinilah komponen-komponen terpisah digabungkan menjadi pesawat akhir. Dari sini, sistem-sistem utama akan diintegrasikan dengan pesawat, termasuk kontrol penerbangan, navigasi, komunikasi, dan suit sensor. Proses modular ini merupakan kunci untuk menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi. Karena setiap komponen dirakit oleh tim yang mengkhususkan diri hanya pada bagian tertentu dari Gripen. Meskipun memiliki waktu pengembangan yang lama dan proses perakitan yang tidak umum, Gripen secara luas dianggap sebagai salah satu pesawat militer paling mumpuni di dunia. Hal ini didasarkan dari banyak faktor, termasuk efektivitas biaya dari pesawat ini. Misalnya, Gripen dikenal karena biaya siklus hidup rendahnya yang membuatnya terjangkau, baik dalam pengadaan maupun operasi. Namun, ini tidak mengurangi kinerjanya, karena Gripen mampu menjalankan berbagai misi termasuk pertempuran udara, serangan udara ke darat, rekognisi, dan perang elektronik.
Desain sayap deltanya yang unik dan inklusi sayap kecil atau canard di bagian depan badan pesawat secara drastis meningkatkan stabilitas dan handling secara keseluruhan. Dikombinasikan dengan kontrol penerbangan fly-by-wire, memungkinkannya untuk mencapai kelincahan yang luar biasa dan manuverabilitas G yang tinggi. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.